pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pagi Pak Guru, sehat. Oke, ada yang tak masuk hari ini? Ada, Cecep Pak. Coba kita absen dulu ya. Yang pertama Abdul Ghafur, Hadir. kemudian Hilal, Hadir. kemudian Hamdi, Hadir. kemudian Sofyan, Hadir. kemudian Huda. Hadir. Oh, berarti Cecep ya Cecep. yang hadir. Sama saya Pak. Bambang. Baiklah, untuk kita mulaikan saja pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu. Di sini siapa yang mau memimpin? Ini biasa. Ini Pak. Pak biasa. Oke, Hilal saja ayo. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa dengan selawat Nahdlatain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana bil watani wa natal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta ansurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa jami'al muslimin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana peradaban Islam ketika Daulah Umayyah di Andalusia. Untuk itu, ada yang tahu tentang sejarah dinasti Umayyah? Ini Pak. Tidak bisa Pak. Coba ada yang tahu? Siapa tokoh di dinasti Umayyah? Ada yang tahu? Cuma tahu pendirinya aja Pak. Siapa pendirinya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh, bagus, untuk Hamdi. Tepuk tangan dulu. Top. Ada yang lain? Ada, Ada yang lain? ada. Sedikit tentang sejarah Daulah Umayyah. Jadi ketika masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, penaklukan. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Kemudian melihat keberhasilan salah satu tokoh, Tariq bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol. Kemudian ada beberapa tokoh yang sangat berperan, yakni seperti Abdurrahman I, kemudian ada Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman. Baik, untuk adik-adik ketahui bahwasanya capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran ini agar adik-adik mampu menganalisis lahirnya Daulah Umayyah, kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus dan Andalusia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat jiwa belajar menghadapi era digital. Peserta didik mampu mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah serta meneladani semangat tokoh ilmuwan muslim dalam pembangunan peradaban Islam. Baik, jadinya untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan metode project based learning yang dimana adik-adik akan membuat sebuah proyek seperti bagaimana pameran mini tentang sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini ada berapa orang dulu? Oke, ini dibagi 3 kelompok ya. Jadinya untuk kelompok 1 nanti proyeknya atau tugasnya membuat poster ya tentang Daulah Umayyah. Kemudian untuk kelompok 2 nanti membuat mini drama tentang sejarah. Ada beberapa langkah untuk pengerjaan proyek. Yang pertama, menentukan topik dan bentuk proyek. Kemudian menganalisis informasi dan dari berbagai sumber. Kemudian bagaimana adik-adik segera menyiapkan, karena insya Allah di pertemuan kedua adik-adik akan mempresentasikan hasil dari proyeknya. Siapa? Kemudian ada beberapa topik untuk adik-adik ya. Untuk kelompok 1 nanti tentang lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dan tokoh-tokoh pentingnya. Kemudian untuk kelompok 2 nanti perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kemudian penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Nah, seperti itu. Untuk
penjelasan kakak yang dari tadi, apa yang adik-adik ingat sekarang? Coba lalu Hilal. Jadi dinasti Umayyah yang ada di Andalusia itu dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil di masa kejayaannya yang kurang waktu 7 abad setengah. Ya. Ada yang lain? Kakak. 3. Ya, jadinya bagaimana adik-adik terkait proyek yang akan dikerjakan? Apa bisa jadi? Siap, Pak. Jadinya kalau sudah begitu, yang diperlukan dalam setiap kelompok bagaimana agar setiap kelompok itu agar mampu solid, kemudian bagaimana kerjasama terhadap teman satu kelompoknya agar segera jadi, dan kemudian proyek-proyek yang sudah dibagi, bagaimana tugas-tugas itu agar bisa adik-adik presentasikan di minggu depan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah.